Halo semua, bertemu lagi dengan saya di Kumbang Jantan. Kali ini saya akan membahas film yang bertemakan tentang bencana alam. Film ini berjudul Fukushima yang rilis di tahun 2020 lalu. Film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu saat gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. Film ini digarap sutradara Sansuro Makamatsu. Film menunjukkan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami kebocoran yang mengakibatkan tekanan tinggi pada reaktor nuklir, sehingga para teknisi PLTN harus mencari cara mendinginkan reaktor nuklir tersebut. Bagaimanakah keseruan film Fukushima ini? Mari kita menuju filmnya. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar tak ketinggalan video kami selanjutnya. Film diawali sebuah gempa mengguncang Jepang dengan kekuatan 9,1 magnitudo. Gempa tersebut membuat kerusakan di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Fukushima Daiichi. Semua pekerja panik dan menyelamatkan diri. Listrik sempat padam namun berhasil dinyalakan kembali berkat generator yang dimiliki PLTN tersebut. Segera kepala PLTN yang bernama Taso Isaki memasang batang kontrol untuk melindungi reaktor-reaktor nuklir tersebut. Reaktor di PLTN ini berjumlah 6, namun hanya 3 yang sedang diaktifkan, yaitu reaktor nomor 1, 2, dan 3. Semua reaktor dalam keadaan stabil setelah gempa. Namun 1 jam setelah itu, terdengar suara sirine peringatan tsunami berbunyi. Diberitakan bahwa gelombang tsunami setinggi 10 meter akan menghantam wilayah Fukushima, tempat di mana reaktor-reaktor ini berada. Tsunami ini akhirnya datang dan menghantam semua reaktor, sehingga terjadi konslet pada generator, sehingga listrik kembali padam. Karena listrik padam mengakibatkan pompa air yang berfungsi mendinginkan reaktor nuklir ikut berhenti menyalurkan air, sehingga suhu dalam reaktor akan terus meningkat dan dapat membuat reaktor itu overheating sehingga bisa meledak kapan saja. Direktur PLTN bernama Yoshida berinisiatif untuk meminta pemadam kebakaran menyalurkan air ke PLTN untuk mendinginkan reaktor. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena tsunami membuat jalan menuju PLTN terputus. Yoshida juga segera menghubungi Badan Penanggulangan Bencana, namun tak ada hasil karena kepala Badan Penanggulangan Bencana sedang di luar negeri. Hal itu membuat semua teknisi kebingungan. Di sisi lain terlihat suhu di reaktor terus meningkat. Lebih parahnya lagi, alat pengukur tekanan telah rusak akibat konsleting listrik. Para teknisi tak mengetahui berapa suhu setiap reaktor tersebut. Isaki kemudian memerintahkan 2 orang teknisi untuk membuka katup pengisian air secara manual, agar air bisa masuk dan mendinginkan inti nuklir. Kemudian 2 orang teknisi itu menuju reaktor nomor 1. Setelah berjuang keras karena radiasi juga sudah meningkat, akhirnya mereka berhasil membuka katup air di reaktor nomor 1. Untuk reaktor nomor 2 dan 3, ternyata katup air masih menggunakan daya dari baterai, sehingga masih stabil suhunya. Namun keberhasilan itu tak berlangsung lama. Saat Isaki melaporkan keadaan reaktor kepada Yoshida, Yoshida kemudian menyuruh menyambungkan semua listrik dari aki mobil untuk menghidupkan parameter suhu yang ada di reaktor. Saat itu dilakukan, ternyata suhu di reaktor nomor 1 mencapai 600 kPa, sedangkan penahan tekanan reaktor hanya mampu menahan 427 kPa. Hal ini membuat reaktor nomor 1 siap meledak kapan saja. Isaki kemudian berpikir keras dan menemukan sebuah solusi, yaitu membuat ventilasi udara, agar tekanan dalam reaktor bisa mengalir keluar, sehingga suhu dalam reaktor bisa turun dan tak mengakibatkan pelelehan inti nuklir yang bisa mengakibatkan radiasi ke seluruh negeri. Pembuatan ventilasi hanya bisa dilakukan secara manual, dan hal ini belum pernah dicoba di PLTN manapun. Sehingga Isaki harus meminta persetujuan dari Yoshida dan pejabat negara terlebih dahulu. Akhirnya izin diberikan, namun ini adalah misi bunuh diri, sehingga harus teknisi senior yang melakukan misi ini. Isaki tak mau teknisi muda melakukan misi ini, karena mereka adalah aset dan penerus bagi bangsa. Kemudian Isaki mengumpulkan semua teknisi senior dan menanyakan siapa yang mau melakukan misi bunuh diri ini.
Namun tak satu pun dari mereka yang bersedia melakukannya. Akhirnya sebagai pemimpin PLTN, Isaki akan berkorban demi negaranya dan melakukan misi itu. Karena terharu akan keberanian Isaki, hati para teknisi senior tergugah. Mereka pun bersedia melakukan misi bunuh diri ini. Mereka malah meminta Isaki untuk tetap memantau dari ruang kontrol untuk menjaga keselamatan mereka. Misi ini ada 3 tahap. Misi pertama, membuka katup ventilasi di reaktor nomor 1, kemudian membuka katup di reaktor nomor 2, dan kemudian nomor 3. 2 orang teknisi senior berangkat untuk melakukan misi pertama di reaktor nomor 1. Mereka menggunakan baju khusus anti panas dan radiasi. Karena suhu dan radiasi di reaktor nomor 1 sudah membahayakan. Mereka akhirnya berhasil melakukan misi pertama. Di sisi lain, para pemadam kebakaran akhirnya bisa mencapai PLTN setelah tsunami surut. Mereka juga berhasil memasok air ke reaktor nomor 1 agar suhu dan tekanan cepat turun. Kemudian 2 orang lagi menuju reaktor nomor 2 untuk melakukan misi kedua. Namun misi kedua ini gagal karena radiasi yang begitu tinggi di reaktor nomor 2. Sehingga sepatu para teknisi itu pun meleleh. Di tempat lain, Yoshida kemudian mempunyai ide agar mencoba membuka katup ventilasi dari jarak jauh. Bersamaan dengan itu, 2 orang teknisi meminta izin kepada Isaki untuk melanjutkan misi ketiga. Sempat melarang mereka karena mereka terlalu muda. Namun karena permohonan para teknisi ini sangat kuat, akhirnya Isaki mengizinkannya. Tak lama Isaki mendapat kabar, ternyata katup ventilasi bisa dibuka dari jarak jauh. Atas hal ini, membuat Isaki harus berlari menyusul kedua teknisi tadi agar membatalkan misi, karena mereka akan terpapar radiasi dan suhu tinggi yang keluar dari ventilasi. Akhirnya Isaki bisa menyusul mereka. Semua kembali tenang karena katup ventilasi telah terbuka dan udara panas bisa keluar dari reaktor tersebut. Namun kejadian tak terduga terjadi. Reaktor nomor 1 meledak. Hal ini membuat banyak teknisi tewas dan terluka. Karena sebelumnya katup ventilasi berhasil dilakukan, dan mereka pikir kabar meledaknya reaktor ini mengebohkan seluruh warga Jepang, termasuk seluruh keluarga teknisi. Karena mereka mengira bahwa reaktor itu sudah stabil, akibat ventilasi udara sudah terbuka. Namun ternyata reaktor itu tetap meledak. Yoshida kemudian memerintahkan semua teknisi memakai baju perlindungan dan mengungsikan semua teknisi muda. Selain itu, seluruh wilayah dekat PLTN harus diisolasi dan seluruh warganya harus mengungsi. Karena ditakutkan paparan radiasi akan menyebar di wilayah itu. Sebelum berpisah, para teknisi sempat melakukan sesi foto untuk mengenang kerjasama mereka. Sampai malam harinya, para pemadam kebakaran juga telah kehabisan air sehingga harus memompa air laut. Karena tingginya suhu di reaktor nomor 3, akhirnya reaktor itu meledak di pagi harinya. Ledakan yang begitu dahsyat mengakibatkan 43 teknisi meninggal. Karena efek ledakan dari reaktor nomor 3, reaktor nomor 2 mengalami kerusakan pada katup ventilasi elektriknya. Sehingga tekanan dari reaktor nomor 2 mencapai 740 kPa. Reaktor nomor 2 juga akan segera meledak. Yoshida yang mendengar kabar itu kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh warga yang mengungsi harus dievakuasi lebih jauh ke tempat yang lebih aman, beserta tentara pemerintah yang berjaga. Namun komandan tentara itu menolaknya, karena tentara tak akan meninggalkan warga sipil yang sedang berjuang. Malam hari, terdengar suara ledakan, namun lebih kecil dan tidak diketahui ledakan itu berasal dari reaktor mana. Setelah dicek, ternyata reaktor nomor 2 parameternya menunjukkan angka 0, yang berarti parameter reaktor nomor 2 telah mengalami kerusakan. Pagi harinya, seluruh pemadam kebakaran dan tentara saling bantu untuk mengamankan reaktor nomor 2 dan mengalirkan air agar suhu dalam reaktor nomor 2 turun. Pasukan tentara juga melakukan waterbombing dari udara. Setelah perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya suhu tekanan di reaktor nomor 2 telah turun dan mencapai angka 350 kPa. Reaktor nomor 2 pun aman.
Semua orang merasa terharu akibat perjuangan para teknisi, pemadam kebakaran, dan para tentara yang telah berjuang habis-habisan untuk mencegah ledakan reaktor nuklir tersebut. Yoshida dan Isaki kemudian mendatangi masyarakat yang mengungsi, serta meminta maaf akibat bencana ini. Namun sebaliknya, para masyarakat telah menganggap keduanya serta seluruh pekerja yang terlibat di pencegahan ledakan reaktor adalah pahlawan. Masyarakat pun mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa lama, kemudian diketahui bahwa ledakan kecil kemarin adalah ledakan dari reaktor nomor 2 dan 4, akibat ledakan dari reaktor nomor 3, yang mengakibatkan sebuah lubang kecil di reaktor nomor 2, sehingga lubang kecil tersebut berfungsi sebagai ventilasi keluarnya tekanan panas ke udara. Film kemudian dibawa ke 2 tahun setelahnya. Yoshida meninggal karena kanker, tepatnya di tahun 2013. Isaki dan para teknisi PLTN mendatangi pemakaman Yoshida, yang telah menjadi pahlawan bagi negara, karena telah berjuang keras menjaga PLTN tak meledak, dan menyelamatkan Jepang dari paparan radiasi. Isaki dan Yoshida adalah orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang dimilikinya, sehingga mereka layak dijadikan pahlawan karena mencegah bencana yang hampir menghancurkan Jepang. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur film Fukushima yang menggambarkan begitu mengerikannya sebuah bencana nuklir. Nuklir Di dalam diketahui reaktor sebagai nuklir bahan semakin aktif tinggi. yang bisa Dan dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Namun jika suatu yang salah, nuklir itu bisa menjadi bencana paling mematikan di dunia. Mungkin itu saja pembahasan alur film kali ini. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Bye.